Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Saudara-saudara yang berbahagia, para duyufur rahman, khususnya di calon jamaah haji kloter 28 SOC haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Selamat bagi Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya yang tahun ini sudah mendapatkan panggilan dan sudah melunasi biaya perjalanan ibadah haji dan sudah mendapatkan jadwal keberangkatan. Alhamdulillah tergabung di kloter 28 SOC. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan yaitu tentang pengenalan lokasi. Pengenalan lokasi di kloter 28 yaitu keberangkatan haji tahun 2026 Masehi atau tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, menambah wawasan tentang lokasi yang insya Allah nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu yang tergabung di kloter 28 SOC yang masuk dalam gelombang 1. Baik, kita memulai dengan akomodasi kloter 28 SOC. Insya Allah Bapak Ibu nanti akan menempati hotel di Madinah. Nanti Bapak Ibu karena gelombang 1 akan dari tanah air akan langsung menuju ke Bandara Madinah. Untuk itu maka akan ke Madinah terlebih dahulu sebelum ke Makkah. Di Madinah akan menempati dua hotel untuk kloter 28 SOC ini, yaitu di Hotel Taiba Front, masuk pada nomor hotelnya nomor 115 yang nanti akan menempati hotel ini sebanyak 170 jamaah. Kemudian akan menempati hotel lain yaitu Hotel Makarim Harom View Suites. Nomor hotelnya 114 yang akan ditempati sebanyak 190 jamaah. Jadi kloter 28 SOC di Madinah akan menempati dua hotel, yaitu Hotel Taiba Front, nomor hotel 115 ditempati 170 jamaah, dan Hotel Makarim Harom View Suites, nomor hotel 114 yang akan ditempati sebanyak 190 jamaah. Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena hotel Taiba Front dan Makarim Harom View Suites ini bersebelahan. Ya, hanya dibatasi oleh gang atau jalan kecil. Sementara di Mekah akan menempati Rus Al-Masahir Hotel yang nomor hotelnya yaitu 402, berarti menempati sektor 4.
karena angka pertama itu menunjukkan sektor. Di Madinah tadi 115, 114, angka 1 menunjukkan sektor 1. Di Mekah eh, nomor hotelnya 402, angka 4 menunjukkan sektor 4. Lokasi hotel Mekahnya di Raudhah. Nah, jarak hotel dari Hotel Rose Masakhir Hotel ke Terminal Ship Amir itu kira-kira 3,2 sampai 3,5 kilometer. Kemudian nomor maktab atau nomor markas yaitu nomor 15, tenda di Mina masuk zona 4, sementara nama syarikahnya yaitu Rakin Masyarik. Nah, ini pembagian akomodasi kloter 28 SOC baik di Madinah maupun di Mekah. Nah, kemudian ini ya kalau dibuat gambar ya tentang akomodasi ya. Akomodasi di Mekahnya sektor 4, nomor hotel 402, nama hotelnya Rose Al Masakhir Hotel, wilayahnya di Raudhah. Sementara akomodasi di Madinah nomor sektor 1, nomor hotel Madinah 115 dan 114, nama hotelnya Taiba Front dan Makarim Haram View Suites. Sementara akomodasi di Mina, nomor box gate di Minanya nomor 191A, garis miring 20, zona 4, kemudian eh, nomor markasnya, yaitu markas Rakin Masyarik, nomor markas 15. Nah, mari kita lihat hotel di Madinahnya. Nah, hotel di Madinah ini, hotel di Madinah sangat dekat. Jadi persis di dekat pintu pagar atau dekat pagar di Madinah. Di kalau menghadap kiblat, posisinya di belakang kanan. Ini toilet. Nah, ini pintu 17 ini pintu lama ini. Nah, sekarang di sini ini pintu 330. Ya, pintu 330. Bapak Ibu juga perlu melihat ini tanda interior hotel ini ya seperti ini. Nanti kalau dilihat dari kejauhan dari gambar yang lain sama ini. Jadi begitu keluar hotel langsung pelataran. Sementara hotel Makarimnya itu yang di sebelah kanannya ini. Ini dibatasi oleh gang jalan. Kita lihat dari atas ini ya. Ini lihat tadi interior tadi sama ya, interior ini sama dengan ini ya, sama dengan ini. Ya, ini adalah Front Taiba Hotel. Sementara Hotel Makarim Haram Suites-nya yang ini Makarim ini. Jadi begitu keluar hotel ini sudah pelataran ya, pelataran apa Masjid Nabawi. Nah, Bapak Ibu bisa melihat ini adalah Jalan Uhud atau Syarik Uhud. Ini yang paling besar jalannya, kira-kira 3 kilometer di belakang ini ya, ada Jabal Uhud atau Gunung Uhud. Hotel Makarimnya ini besar sekali ini, ya. Ini yang Hotel Taiba Front. Kemudian kita lihat dari sudut yang lain. Nah, ini interiornya tadi, ya. Taiba Front yang ini. Nah, kemudian Makarim Haram Suites-nya yang ini. Dan di belakangnya ini, background-nya ini adalah Jabal Uhud atau Gunung Uhud. Jadi Alhamdulillah
meskipun terpisah dua hotel, Kloter 28 SOC hotelnya di Madinah sangat dekat. Hanya saja yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, biasanya ini terkendalanya adalah lift yang sering padat, sehingga Bapak Ibu kalau mau ke Masjid Nabawi ya jangan mepet. Misalnya jangan adzan baru turun untuk berangkat ke Masjid Nabawi. Nah, sementara Ibu Bapak nanti untuk eh, tempat sholat, ini di bagian sebelah sini belakang ini adalah tempat sholat untuk wanita, termasuk masuk ke masjid bagian belakang ini juga untuk wanita. Kalau di sini sudah penuh, Bapak Ibu bisa ke arah kanan sini, daerah kanan sini ini adalah juga untuk ibu-ibu, baik yang di luar maupun yang di dalam, tapi di bagian belakang. Kalau bagian depan semuanya untuk laki-laki. Untuk laki-laki itu tengah, ya, tengah sini dan bagian depan semuanya area itu adalah untuk laki-laki. Nah, ini dari sudut yang lain, ya, dari sudut yang lain, Hotel Taiba Frontnya ini, Taiba Frontnya. Kalau ibu-ibu lewat sebelah sini berarti pintunya 329, tapi kalau di sebelah sini berarti 330. Ini Taiba Front. Sementara yang Makarimnya itu di sebelah kanannya Taiba Front ini. Nah, kemudian kalau lihat denah, ya, kalau kita lihat denah, ini kubah hijau. Di bawah kubah hijau ini ada makam Nabi dan dua sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Kemudian juga ada raudhah ya di dalamnya di raudhah. Nah, sementara hotelnya tadi berada di daerah sini, ya, di bawah kanan ini. Jadi menghadap kiblatnya itu menghadap ke atas sana. Ini apa? Ditandai ini apa? Kubah hijau. Ya, jadi di sini ada pintu 327, 328. Ini di daerah sini. Nah, Bapak Ibu hotelnya berada di sini. Ini ada tulisan gerbang 328, 331 itu maksudnya 328 mulai dari ujung sini sampai sini ini adalah eh, pintu 331 sampai 328. 328 sampai 31. Nah, kemudian Ibu-ibu bisa eh, kemudian kalau mau masuk ke Raudhah gimana? Kalau mau masuk ke Raudhah itu biasanya antrinya dari sini ya. Ngantrinya di daerah sebelah kiri di sini, nanti masuk lewat pintu pemeriksaan itu ke sini. Nah, kemudian ngantri lagi masuk ke sini, kemudian baru masuk ini ya, baru masuk ke Raudhah ini. Ibu-ibu sama atau ibu-ibu juga ada pintu khusus itu di pintu Babun Nisa di daerah sini juga. Nah, untuk masuk ke Raudhah nanti jemaah haji akan mendapatkan kesempatan satu kali yang eh, tasriknya disediakan melalui PPIH Arab Saudi di bawah koordinasi eh, Kloter PPIH Kloter. Sementara bapak-bapak kalau mau ziarah Nabi, kalau mau ziarah Nabi, maka bapak-bapak bisa lewat dari kanan atas ini, ya dari kanan sebelah kanan sini masuk, ya nanti masuk, kemudian nanti akan melewati pintu sini namanya pintu Babus Salam, pintu satu. Nah kemudian jalan ke arah eh, kubah hijau ini, ya ke arah Raudhah, ke arah makam Nabi di depannya searah.
Nah, ini Bapak Bapak bisa 24 jam bisa ziarah Nabi, tapi tidak masuk ke Raudhah. Hanya ziarah Nabi, memberi salam kepada Nabi, kepada Abu Bakar, kepada Umar, 24 jam. Kecuali kalau mendekati waktu sholat, itu ditutup. Nah, nanti setelah sholat sudah bisa bisa lagi. Kemudian keluar di sini. Jadi satu arah, mulai masuk dari sini, puter gitu ya. Ya, puter, puter sini, kemudian nanti masuk lewat Batu Salam sini, satu arah terus ke arah kiri. Nah, kemudian di depan makam Nabi, makam Abu Bakar dan Umar memberi salam dan berdoa berziarah kepada Nabi dan dua sahabatnya. Kemudian keluar. Nah, kemudian kalau keluar dari sini bebas. Kalau mau ke hotel berarti hotelnya di sini. Ini bisa lewat sebelah kiri sini, puter. Bisa juga lewat ke kanan, puter. Ini apa kondisi peta dari eh, Masjid Masjid Nabawi dan hotel Front Taiba dan Makarim Haram Suites. Nah, selanjutnya ini pembagian dari akomodasi di Madinah. Tulisannya kecil-kecil ya. Tapi hotel kita, Hotel Kloter 28 SOC itu di sini. Ini 114, ini 115 ini. Ya. 114, 115. Nah, sementara ini Masjid Nabawi dan ini tadi apa? Kubah hijau. Di sebelah kanan ini adalah makam Baqi. Sebelah kanan bawah ini adalah Makbaroh Baqi atau Jannatul Baqi, pemakaman Baqi. Baik, ini yang di Madinah. Sementara kita lanjutkan akomodasi di Mekah. Hotelnya yaitu hotel di Mekahnya adalah apa? Rus Makarim Masakhir ya. Hotel di, hotel di Mekahnya adalah Rus Masakhir. Nomor hotelnya 402, berarti sektor 4. Nah, ini hotelnya ya. Hotelnya dan sebelah kanan ini sama dari sudut yang lain. Dan kalau kita melihat seperti ini seolah-olah bukan seperti di Mekah ini, seperti bukan di Arab Saudi, ya. Hijau, sudah hijau royo-royo seperti ini. Hotel ini alhamdulillah ditempati satu kloter ya. Satu kloter, kloter 28 ya, 360. Kapasitas hotel ini sekitar 500-an. Nah, ditempati jamaah haji kloter 28 360 termasuk petugas kloter. Kemudian 130 PPIH Arab Saudi. PPIH Arab Saudi 130, kemudian jamaah kloter 28 SOC 360. Nah, kemudian kalau kita melihat di map, ini Hotel Rose Al Masakhir Hotel. Ini kalau mau ke hotel, kalau mau ke Masjidil Haram, naik bis solawat itu di Terminal Ship Amir. Ini Terminal Ship Amir. Kemudian jaraknya ini kalau jalan kaki ini 3,2 km. Dan kalau pakai bis solawat juga melewati jalur ini. Nah, melewati Janatul Ma'la. Janatul Ma'la ini Makbaroh Ma'la atau pemakaman Ma'la. Kalau di Madinah namanya Baqi, kalau di Mekah namanya Ma'la.
Makla sekarang ini sudah dipisahkan oleh jalan ini, dan jalan ini bukan jalan layang tapi jalan bawah. Jadi benar-benar terpisah eh, pemakaman Makla ini. Dan di sini ada Masjid Jin. Ini di dekat Makla ini ada Masjid Jin. Ini terminal Sip Amir. Nah, kemudian terminal Sip Amir ini menuju ke Masjidil Haram, ke apa? Ke Ka'bah ini masih sekitar 500 sampai 600 meter. Ini Masjidil Haramnya, ya. Ini adalah eh, wilayah masjid yang perluasan yang baru. Ini Sofa, ini Marwa. Ini masih apa? Hotel Rose Al Masahir Hotel menuju ke Terminal Ship Amir. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kalau mau ke Masjidil Haram difasilitasi dengan bis solawat. Bapak Ibu perlu diingat bis solawatnya adalah bis nomor 10, ya, yaitu jalur Raudhah Sip Amir. Jalur Raudhah Sip Amir itu banyak, ya, tidak hanya nomor 10 saja, tapi yang melewati Hotel 402 adalah bis solawat nomor 10. Ini yang harus diingat-ingat, jangan sampai keliru atau salah naik bis, ya. Bis solawat nomor 10. Nah, ini akan melayani antara lain ini, ya, mulai dari ini halte 1 sini, kemudian halte 2, halte 3, halte 4, halte 5. Nah, Hotel 402 atau Hotel Kloter 28 SOC Rose Al Masahir itu di nomor 402 berarti halte 5. Nah, biasanya kalau halte 5 ini berarti ya sudah relatif lebih penuh karena sudah melewati halte 1, halte 2, halte 3, halte 4, halte 5, eh, kemudian nanti diteruskan halte 6, halte 7, halte 8, halte 9, baru ke terminal Sip Amir. Nah, kemudian nanti kalau pulang juga pulang ke hotel lagi, melewati halte 1, turun halte 1, halte 2, halte 3, halte 4, halte 5. Ya. Jadi kalau rutenya seperti ini. Jadi dari Sip Amir ke hotel itu lewat halte 1, 2, 3, 4, ya, 5, hotelnya Kloter 28 SOC, kemudian ke halte 6, ke halte 7, ke halte 8, ke halte 9, terus ke Sip Amir. Jadi begitu terus puternya, bisnya puternya gitu terus. Dari Sip Amir, halte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, terus menuju ke terminal Sip Amir. Oleh karena itu, maka kalau mau ke masjid ya jangan mepet-mepet dengan waktu sholat, ya, biar ada kesempatan untuk mungkin bisnya masih agak longgar dan juga bisa lebih tenang. Ini bis sholawat. Nah, Bapak, Ibu-ibu, nah ini adalah gambaran atau ya kita lihat Masjidil Haram dari atas, meskipun ini gambarnya belum sempurna, masih eh, ada pembangunan-pembangunan. Jadi posisinya Terminal Ship Amir itu, ya, Terminal Ship Amir itu berada di atas, ya, di bagian atas ini. Nah, ini Ka'bah, ini Sofa, Marwa, dan Marwa kanannya sebelahnya ini adalah toilet, ya. Ini adalah toilet. Di sini adalah toilet 9. Ini toilet ini baik untuk laki-laki maupun wanita ada di sini. Terpisah meskipun satu komplek. Nah, kemudian ini di sebelah kanannya ini, ya, sebelah kanannya ini adalah eh, apa?
rumah Nabi atau rumah ayah Nabi yaitu Abdullah, di mana Nabi dulu lahir di sini, sekarang menjadi perpustakaan Arab Saudi di sini. Nah, kemudian sip amirnya di atas ini, ya, di atasnya toilet sini. Sip amirnya ya tidak terlihat di bagian atas. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti kalau mau ke Masjidil Haram untuk umroh, itu nanti harus tidak bisa masuk lewat sini. Lewat Marwah di sini nggak bisa. Tapi harus menuju ke arah pintu King Abdul Aziz di sini. Ya. Pintu King Abdul Aziz itu di sini. Oleh karenanya maka Bapak Ibu dari terminal Sip Amir atas ini, maka Bapak Ibu eh, bisa ke arah sebelah kanan sini, ya, ke arah sebelah kanan toilet, kemudian berjalan menyusuri ini. eh, ini sebelah kanan ini adalah yang ada bangunannya, ini adalah Jabal Kubais. Jabal Kubais atau Gunung Kubais yang di atasnya dibangun Istana Raja. Ini ya Jabal Kubais. Ini Jabal Kubais ini tempat bersejarah juga, di mana Hajar Aswad itu dulu diturunkan di Jabal Kubais ini. Kemudian juga Nabi Ibrahim menyeru, memanggil untuk panggilan haji juga di Gunung Jabal Kubais ini. Dan Nabi Muhammad SAW mendapatkan mukjizat bisa membelah bulan dan menurunkan bulan ke tangannya itu juga di Jabal Kubais ini. Jadi Jabal Kubais ini termasuk gunung yang bersejarah. Bahkan disebutkan gunung yang pertama-tama di dunia ini adalah Jabal Kubais ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, nanti dari Sip Amir yang di atas sini, atasnya toilet Marwa ini, maka jalan nanti titik kumpulnya ya di sekitar di atas toilet ini. Nah, nanti eh, ke arah sini jalan lewat eh, ini sebelah Jabal Kubais, kemudian ke arah ini ke sini. Nah, kemudian di sini nanti ada pemeriksaan biasanya untuk masuk ke dalam Masjidil Haram. Nah, dari sini masuk eh, untuk menuju ke dalam ke sini ke Ka'bah untuk memulai tawaf. Nah, di sini ya, di daerah sini ini ada toilet tiga yang sangat viral itu ya, di daerah sini ada toilet toilet tiga. Nah, masuk ke Masjidil Haram lewat pintu King Abdul Aziz. Nah, kemudian mulai melaksanakan prosesi tawaf 7 kali memutari Ka'bah. Hajar Aswadnya berada di posisi sebelah ini. Nah, kemudian setelah tawaf ke belakang, ini makom Ibrahimnya di sini. Nah, sholat sunnah tawaf berada di lingkaran antara kurang-kurang lebih di sini, ya, di arah belakang makom Ibrahim. Nah, kemudian setelah selesai tawaf, selesai sholat sunnah tawaf, kemudian ke arah belakang, ke arah sini, ya ini, di sini nanti bisa minum air zam-zam. Nah, kemudian bergerak ke arah sofa di sini, ya dari ini sini masuk ke belakang sini. Nah, ini kemudian menuju ke sofa, Marwah. eh, 7 kali, ya, dari sofa ke marwah 1 kali, dari marwah ke sofa dihitung 1 kali, sa'i dimulai dari sofa berakhir di marwah. Nah, di sini. Nah, kemudian setelah selesai 7 kali sa'i sofa marwah, dari marwah ini kemudian keluar ke kanan. Nah, di sini ada toilet setelah melaksanakan umroh, ya, tawaf sa'i, barangkali ada yang pengen ke toilet bisa di toilet sini. Ya, ini toilet Marwah,
toilet nomor 9. Nah, nanti titik kumpulnya itu nanti ya di sekitar daerah sini insya Allah nanti titik kumpul, baik titik kumpul ketika akan masuk ke Masjidil Haram untuk umroh maupun selesai umroh, nanti titik kumpulnya di daerah sini ya, di atasnya ini apa toilet Marwah ini. Nah, ini Bapak Ibu ya, eh, denah atau kondisi dari Masjidil Haram. Kalau yang ini adalah masjid perluasan ini ya. Baik, selanjutnya kita ke Armusna ya, ke Armusna. Ini adalah denah tenda di Arafah. Tenda di Arafah ini yang kuning ini yang ditempati oleh jamaah haji Indonesia. Sementara yang kuning muda ini ditempati oleh jamaah haji khusus atau jamaah haji plus. Nah, jadi ini denah tenda Mina. Kemudian di sini Jabal Jabal Rahmah ini, Jabal Rahmah. Kemudian di sini Masjid Namiroh. Masjid yang buka hanya 1 hari saja atau 1-2 hari saat haji saja. Nah, tadi markas kita adalah markas 15 atau maktab 15. Ya. Markas atau maktab nomor 28, kloter 28 SOC adalah ini 15. Ini adalah nomor 15 di sini. Ya. Jadi nomor 15 ini tidak ditempati hanya 1 kloter saja, nanti akan ditempati beberapa kloter. Nah, sementara ini kalau kita lihat melalui maps, ini kita buat seperti denah ini ya. Jadi ini lingkaran ini ya, yang kuning ini sama dengan yang ini ya, sama dengan yang ini. Nah, kemudian posisi tadi maktab 15 ini sesuai juga dengan titik koordinat yang dikeluarkan oleh Kementerian ya, oleh pemerintah melalui Kemenhaj itu posisinya markas 15 titik koordinatnya di sini. Nah, ini kami buat kalau jalan menuju ke Jabal Rahmah. Ini Jabal Rahmahnya ini. Ini jaraknya adalah 2,6 kilo. Kalau mau jalan kira-kira 36 menit. Tapi Bapak Ibu ya jangan kalau pas wukuf ya jangan jalan meninggalkan tenda untuk jalan-jalan ke Jabal Rahmah, jangan ya. Ini hanya untuk mengetahui jaraknya. Sementara ini yang di ini adalah Masjid Namiroh tadi. Jadi posisinya sama dengan ini. Ya, ini Jabal Rahmah, ini Masjid Namiroh. Eh, ini juga sama. Ini Jabal Rahmah, ini Masjid Namiroh, ini tenda tenda di Arafah. Ini peta tenda di Arafah. Sementara peta tenda di Mina, Bapak Ibu, markas 15 atau maktab 15 posisi di zona 4. Zona 4 itu daerah sini dan ini adalah tenda markas 15 atau maktab 15. Sementara kalau mau ke Jamarot itu melewati terowongan yang di sini dan melewati depan kantor misi haji di Mina. Kantor misi haji di Mina itu yang kuning ini ya. Ini di depan terowongan Al-Muaisim di Mina. Nanti Bapak Ibu kalau mau ke Jamarot, Jamaah Haji Indonesia melewati terowongan di sini. Tidak dianjurkan lewat di bagian bawah sini. Nanti ini jalurnya yang bukan Jamaah Haji Indonesia. Oleh karena itu dari 15, markas 15 di sini, maka nanti ketika keluar kemudian bisa langsung masuk gang ini menuju ini, terus lewati jalur ini, terus ke sini. Nah, kemudian belok ke kiri,
melewati depan kantor misi haji, dan kemudian masuk terowongan eh, Mina di bawah gunung, nanti tembusnya langsung ke Jamarot. Tidak disarankan lewat yang di jalan yang bawah sini. Ya. Kenapa? Kalau lewat bawah sini, karena yang di sini tidak bisa langsung masuk ke terowongan. Tidak bisa langsung masuk ke terowongan, ditutup jalan ini, harus ke kanan dulu, kemudian baru putar balik menuju ke terowongan. Nah, termasuk yang dapat maktab di sini, ini juga kalau lewat sini juga harus ke kanan dulu, baru putar balik ke kiri, masuk ke terowongan. Nah, tahun 2023 saya mendapatkan maktab 61, maktab 61 itu di sini. Nah, daerah ini adalah daerah lereng bukit. Ini maktab 61, 60, 61, 62 itu di lereng bukit. Kalau yang 59 itu sudah agak di bawah. Nah, jadi mari kita lihat kalau dengan map. Jadi tenda jamaah haji Indonesia yang reguler itu ini menempatinya posisinya yang ini, ya, menempati posisinya yang ini sama dengan peta ini, ya, gambarnya, ya, posisi petanya yang seperti ini juga, ya, ini apa posisi tenda dari jamaah haji Indonesia yang reguler. Nah, kemudian masih ada juga yang sebenarnya yang jadidul jadid itu yang di bawah, ya, yang di bawah kiri, di bawah kanan. Ini sebelah sini ini masih. Nah, ini kalau kita lihat melalui titik koordinat yang dikeluarkan oleh Kemenhaj itu 15 itu di sini. Ya. Ini di jalan 616. Nah, sementara ini Bapak Ibu, ini tenda di Mina, kloter 28. Di yang di seberang jalan ini ada rumah sakit. Rumah sakit di yang Mina. Nah, ini map ini kami buat dengan tujuan kantor misi haji. Ya, kantor misi haji dari tenda kloter 28 itu jaraknya ini 1 kilometer. Jaraknya 1 kilometer kalau jalan kurang lebih 15 menit, atau kalau lewat jalur lain ini 17 menit, 1,2. Nah, kalau tadi lewat yang sebelah bawah ini bahkan 1,3 kilometer. Jadi disarankan langsung lewat yang bagian atas. Nah, kemudian ini kantor misi haji, kemudian ini terowongan, sementara jamarotnya ada di sini. Ini jamarot as-sughro. Maksudnya ini adalah eh, jamarot kecil atau ula yang ini. Ya, ini adalah eh, jamarot ula atau sughro. Kemudian ini middle jamarot, yaitu wusto yang tengah. Nah, kemudian ini adalah big jamarot atau jamarot akobah. Itu di sini. Nah, Bapak Ibu, kalau dari perjalanannya menuju ke Jamarot, itu dari tenda di kawasan ini, kemudian jalan, ya, menyusuri jalan ini bisa lewat sini, tapi disarankan nanti akan lewat sini, biar nanti bisa langsung masuk ke jalur yang nanti akan menuju ke Terowongan, melewati depan kantor misi haji di Mina. Nah, kemudian dari sini langsung masuk ke Jamarot di sini. Langsung masuk, langsung masuk ke terowongan maksud saya. Langsung masuk ke terowongan. Nah, kemudian lewat, ya, lewat jalur ini. Kemudian, nah, lewat sini dari sini, ini sudah keluar dari apa? Keluar gunung. Jadi lewat.
lewat jalur di dalam gunung ini. Nah, kemudian langsung masuk, langsung keluar ini. Kalau mau lempar akobah, jumrah akobah, tetap lewat sini dan melewati jama Jamarot Ula, kemudian Wusto, baru ke akobah. Setelah ke akobah, lempar jumroh di sini akobah sini. Nah, kemudian ya, kembali pulang itu ya, masuk ke terowongan di bawah gunung ini. Nah, kemudian ini nanti ada eh, keluar sedikit di sini, kemudian masuk lagi. Nah, kemudian nanti lewat depan, keluar terowongan depan kantor misi haji di Mina. Nah, kemudian kembali ke jalur ini menuju ke tenda di Mina. Nah, jarak dari tenda Mina ke kantor misi haji 1 kilo. Kemudian dari kantor misi haji depan terowongan ke Jamarot ini sekitar 2,5 kilo. Jadi kira-kira perjalanan dari tenda menuju ke Jamarot kurang lebih 3,5 kilo. Pulang pergi berarti sekitar 7 kilo. Nah, dari sini tidak disarankan yang lewat jalur sini. Ya. Ini yang tidak melewati terowongan. Ini adalah bukan jalurnya Jamaah Haji Indonesia. Nah, tahun 2015 lewat jalur inilah yang terjadi tragedi karena Jamaah Haji Indonesia ada yang nekat tidak lewat jalur di terowongan ini, tapi dari apa eh, dari Mina Jadidul Jadid, Mina Baru di sini jadi langsung lewat lewat arah sini, jadi tidak melewati terowongan. Tahun 2015 terjadi tragedi yang memakan banyak korban. Nah, jadi ini peta tenda di Mina. Nah, kemudian ini kalau kita lihat lebih luas lagi, ya, ini kalau ini wilayah Mina, ini Jamarot. Nah, ini jarak dari hotel ke Jamarot. Jarak dari hotel ke Jamarot. Ini Hotel Rose Al Masakhir. Kalau jalan kaki menuju ke Jamarot, ini titiknya adalah Jamarot Akobah, ya. Jamarot Akobah itu jaraknya sekitar 3 km. 3 km kalau jalan ya sekitar 46 menit. Ini hotel. Nah, kemudian ini Masjidil Haram. Jadi tadi kalau mau ke Masjidil Haram lewat sini, melewati Janatul Ma'la, kemudian ke Sip Amir di daerah sini, Sip Amirnya, ya, terminal Sip Amir. Kemudian ini Masjidil Haram. Sementara posisi di apa Jabal Nur itu di atas daerah sini, ya. Atau ini adalah Museum Wahyu, ya, Gua Hiro Jabal Nur itu di daerah sini. Di atas hotel, posisinya eh, di, di atas Hotel Rose Al Masakhir. Nah, kemudian ini kalau dilihat lebih luas lagi ya, peta eh, di tempat-tempat masakhir, tempat-tempat untuk pelaksanaan haji. Ini adalah kawasan Mina, ini kawasan Musdalifah, kawasan Arafahnya ada di sebelah kanan, tidak kelihatan. Nah, tadi tenda-tenda dari Jamaah Haji Indonesia itu yang sebelah ini. Ini Jamarot, ya, Azizah, Sisah, Raudhahnya daerah sini. Nah, ini terminal Sip Amir, ini Masjidil Haram. Nah, ini yang viral juga ini Jabal Handama. Ya.
Jabal Handamah ini yang viral sekarang untuk yang jemaah-jemaah haji Indonesia atau umroh itu sering naik di sini untuk melihat Masjidil Haram, ya, foto-foto di sini. Baik, demikian pengenalan lokasi Kloter 28 SOC. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan sedikit gambaran bagi calon-calon jamaah haji. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.